Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alpha Supplier. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis gula dalam sisi kesehatannya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita opening dulu. Kenapa kita bahas ini? Nah, karena di sini ada kisah viral ya. Itu ada seorang wanita yang minum boba 2 kali sehari, minuman boba yang manis itu. Dan wanita ini tiba-tiba lumpuh dan gula darahnya ternyata naik drastis. Di sini saya akan bacakan beritanya. Nah, kisah itu pertama kali dibagikan oleh akun Twitter Dangobulet. Ini di tribunnews.com ya. Dalam threadnya, pemilik akun Dangobulet mengatakan dulu hampir setiap hari dirinya mengonsumsi boba. Kini harus benar-benar berhenti mengonsumsi boba setelah gula darahnya melebihi 500. Padahal gula darah itu normalnya itu 140 mg per dl. Nah, selain gula darah yang naik drastis itu, ia juga terancam mengalami kelumpuhan. Nah, katanya selama konsumsi boba aku ngerasa aman-aman aja tuh. Pup lancar, pipis lancar, gak ada yang salah. Tapi tiba-tiba satu hari kakiku tuh kalau jalan tahu-tahu lemas sendiri. Yang sebelah kanan aku pikir cuma pegal biasa, ternyata bukan. Dan bodohnya masih aku tambahin minum-minum boba, pas pergi nih ketahuan kalau kakiku ini ternyata mengalami lumpuh sementara. Setelah periksa ke dokter katanya baru ketahuan bahwa gula darahnya itu 600. Gula darahnya itu. Nah, dari situ kita bisa runut permasalahannya, karena di situ kan kalau kita lihat pemanis itu ada banyak jenisnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau bicara tentang pemanis, di situ erat kaitannya dengan indeks glikemik. Indeks glikemik itu adalah tingkat pencernaan terhadap kenaikan gula darah. Jadi semakin tinggi indeks glikemiknya itu, semakin tinggi dia akan menyebabkan gula darah naik. Nah, di situ indeks glikemik masing-masing pemanis dari sini, dari sebelah kiri saya sampai ke sebelah kanan ini beda-beda ternyata. Tidak sama, tidak semua sama, dan itu bisa juga solusi ya bagi kita yang ingin tetap mengonsumsi yang manis-manis tapi dengan tingkat resiko yang sangat rendah. Sekarang kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas di sini ada gula fruktos cair. Ini tingkat fruktosanya 55%. Ini biasa dikatakan HFCS 55% ya. High fructose syrup 55%. Ini 55%-nya fruktosa, 45%-nya glukosa. Nah, high fructose syrup ini yang biasa dipakai di kedai-kedai minuman karena dia sangat simpel gitu, mudah cair dan manisnya juga sangat tinggi tingkat manisnya. Nah, secara indeks glikemik di sini itu rendah juga, tidak tinggi. Namun sebenarnya permasalahan utamanya adalah fruktos itu secara alami itu terkandung di dalam buah-buahan, di mana buah-buahan itu kan tidak hanya mengandung fruktos saja. Di situ ada serat, ada juga vitamin-vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, yang alaminya itu seperti itu, yang biasa dikonsumsi secara alami oleh manusia itu. Namun kan seiring berjalannya teknologi kan manusia bisa mengekstraksi fruktos secara sintetik dari ini, yang fruktos yang kita biasa ini disintesis atau dibuat dari singkong dan jagung. Nah, singkong dan jagung ini diproses secara kimia. Nah, diproses secara kimia sehingga menghasilkan fruktos. Dan di situ letak berbahayanya sebenarnya. Dari sebuah artikel, kenapa dia bisa berbahaya? Karena fruktos itu biasanya dicerna oleh tubuh kita itu ada batasnya. Nah, karena dia ini konsentrasi fruktosnya sangat tinggi gitu ya, tidak ada bahan-bahan lain gitu, sehingga dia yang menyebabkan manusia itu tidak bisa mencerna karbohidrat yang lain, sehingga dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Jadi batasi penggunaan dari fruktos ini ya.
Nah, selain itu kita di sini ada gula putih yang dirafinasi. Itu artinya gula putih ini kan diproduksi dari tebu. Nah, tebu itu dikristalisasi dan dimurnikan kembali sehingga warnanya lebih putih. Di sini artinya dia kandungan molasesnya sangat dibatasi. Maksudnya kandungan molase kan di dalam gula itu ada kandungan molase dan glukosa. Nah, molasenya itu disaring sehingga dia lebih putih. Sedangkan ini gula yang diproduksi di nasional ya, di BUMN di Indonesia ini, produksi lokal. Ini tidak dirafinasi biasanya, tidak dimurnikan kembali dan ini masih ada kandungan molasesnya. Dan di sini ini pun kandungan indeks glikemiknya 68%, sedangkan kadar gulanya 100%. Nah, kalau gula rafinasi ini dia sebenarnya tidak dianjurkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi. Namun kan banyak juga beredar kenyataannya kan di masyarakat, dijual di pasar-pasar ya gula rafinasi ini. Yang sebenarnya ini tujuannya itu adalah untuk industri pengolahan makanan dan lain-lain, industri makanan yang diolah kembali. Ini indeks glikemiknya 68 ya kalau gula ini. Berarti artinya ini tidak dianjurkan oleh pemerintah. Ini berarti lebih tinggi indeks glikemiknya. Sedangkan di sini ada yang lebih bagus lagi indeks glikemiknya, ada yang lebih rendah lagi yaitu gula aren. Gula aren ini indeks glikemiknya itu 32 dan kadar gulanya itu 78% dan dia ini kan dibuat dari nira. Air nira itu di pohon aren, dari pohon aren air niranya diambil lalu dipanaskan sampai kadar airnya menyusut dan dia kalau yang gula semut ini dikerok biasanya tuh sehingga dia menjadi serbuk, dan kalau ini dibiarkan mengendap. Kalau yang gula padatnya. Nah, dari proses yang sederhana itu, gula aren ini masih memiliki vitamin, mineral, masih mengandung antioksidan, potasium, kalsium, zinc, dan zat besi. Nah, oleh karena itu, selain kadar glikemiknya rendah, gula yang terbuat dari aren ini, dia juga sangat aman. Justru kalau orang-orang lokal itu dia ini dia ini adalah obat berbagai penyakit dia. Nah, selain kadar glikemiknya yang rendah, juga dia mengandung banyak zat-zat yang sangat baik untuk tubuh. Sehingga disitulah letak keamanan dari gula aren ini. Yang khawatir karena gula darah, mungkin punya diabetes tapi ingin tetap mengonsumsi yang manis-manis, salah satu solusinya bisa mengganti ya gula-gula pemanis ini, dipilihlah ke gula-gula yang lebih aman gitu. Ya, ini ada lebih baik lagi daripada ini karena ini tuh gula aren cair ya. Jadi dia diproduksi oleh petani sebelum padat, si nira yang sudah dipanen itu dipanaskan. Nah, sebelum dia menjadi padat, belum benar-benar habis kandungan air yang alami dari niranya itu, nah dia diambil. Nah, ini gula aren cair dari petani. Jadi dia masih memiliki kadar-kadar antioksidan, mineral, dan lain-lain lebih tinggi daripada yang ini. Karena dia pemanasannya belum terlalu banyak, lebih rendah tingkat pemanasannya daripada yang ini. Sehingga kandungan-kandungan yang lainnya masih tinggi. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nih Pak, ada pertanyaan Pak. Ya, oke. Kan kalau kita beli minuman-minuman yang tadi apa bilang tuh, minuman pinggir jalan. Nah, itu kalau kita lisan kita nih, lidah kita pengen cari tahu perbedaan ini Pak, antara gula yang baik dan gula yang kurang baik tuh gimana Pak? Nah, kalau sudah ada di jalan itu kan dia kan pasti ada susunya, itu udah nggak bisa dibedain lah ya. Oh, karena ada penetral nih. Iya, ada susunya kan, ada tehnya kalau misalnya Thai tea gitu kan. Jadi kita agak susah. Cuman kalau dari sisi ininya itu tingkat kelegitannya ini dari sini sampai ke sini itu legit ya, bukan manis. Ini semakin ke kiri nih semakin manis gitu. Semakin ke kanan semakin legit. Jadi di sini kan tingkat manisnya itu semakin rendah, tapi kelegitannya itu semakin ini. Kelegitannya semakin tinggi. Nah, semakin ke sini tingkat kemanisannya semakin tinggi, tapi kelegitannya itu semakin rendah. Nah, ini fruktos ini manisnya itu tinggi, sedangkan kelegitannya itu agak kurang, sehingga makanya sebenarnya sih lebih enak pakainya kan gula ini, lebih legit gitu. Oh ya, selain gula ini kan ada lagi gula buatan. Gula buatan itu kayak misalnya aspartam, sodium, yang biasa itu ya sodium ya. Terus dan itu memang tingkat kalorinya rendah
dan glikemiknya mungkin sangat rendah sekali gitu. Tapi di situ kan karena dia sintetik ada resiko lain. Itu resikonya itu lebih berbahaya, yaitu kanker ya. Itu kanker kalau gula yang benar-benar buatan itu ya, kayak aspartam. Kalau yang bikin batuk tuh Pak, kalau nggak salah gula biang tuh. Iya itu, ya sodium itu ya. Itu sodium ya, maksudnya? Kering di sini nih, kering di tenggorokan ya. Oh itu sodium? Iya sodium ya. Itu kalau gula itu kan ada kelemahannya juga, jadi ada kayak ada rasa pahit gitu. Tapi tingkat manisnya tinggi tuh. Tapi karena terlalu manis itu, jadi kadang-kadang ada rasa pahitnya. After taste-nya itu ada rasa pahitnya ya. Terus juga agak kering di tenggorokan gitu. Itu. Jadi lebih dianjurin pakai yang mana nih Pak? Kalau untuk kesehatan? Lebih dianjurin sih pakai gula. Sebenarnya ada di lebih ini dari ini ya. Madu. Lebih baik daripada ini karena dia mengandung vitamin, mineralnya sangat tinggi, jauh sangat tinggi dan tidak mengalami pemanasan. Tapi karena madu itu sangat mahal ya, gantinya sih ini gula aren. Walaupun memang kalau ada yang kurang biasa dengan gula aren ini kan mungkin merasa kurang enak ya. Tapi dari sisi kesehatan itu lebih baik. Dan kalau misalnya dari sisi kelegitan juga, kalau orang yang udah suka banget tuh, kayak sekarang kan minuman yang viral itu kopi susu gula aren ya. Es susu gula aren. Ya, es susu gula aren itu juga mantap tuh. Karena kelegitan campur dengan susu itu. Berarti sekarang yang banyak digunakan itu gulanya gula cair kan Pak ya, dibandingkan gula, iya. Ini masih di sini sih. Masih banyak ya masih banyak yang pakai fructose. Tapi walaupun demikian ya batasi aja lah. Mungkin masih bisa ya kalau secara ini. Mungkin itu kasus-kasusnya yang terlalu berlebihan juga, mungkin dia kasus yang tadi saya bacakan awal itu berlebihan sehari gitu. 2 kali. Sehari ya 2 kali. Tapi kalau saya lihat tuh dari videonya itu stok kulkasnya dia itu isinya boba semua. Segala sesuatu walaupun madu sekalipun kalau dikonsumsi secara berlebihan tetap aja buruk bagi kesehatan ya. Yang paling baiknya itu ya sebenarnya sama sekali nggak pakai manis tuh, kayak misalnya kopi americano, espresso itu nggak ada pemanis sama sekali. Itu jauh lebih baik ya. Berarti baiknya untuk konsumsi gula ini minuman yang bergula gitu Pak ya. Kalau kita emang suka, jangka waktunya berapa jedanya tuh Pak? Berapa hari sekali? Sebenarnya sih kalau di situ tergantung aktivitas fisik juga. Ya karena kan gula ini gini kan, energi Pak. Gula ini kan karbohidrat. Karbohidrat itu adalah energi. Nah, jika energi itu tidak dipakai, konsumsi gulanya itu berlebih tapi energi itu tidak dikeluarkan, nah itu jadi buruk juga efeknya. Jadi kalau misalnya kita tinggi konsumsi gulanya itu kita harus semakin banyak juga olahraganya. Kayak misalnya naik gunung itu kan kita justru harus banyak mengkonsumsi gula tuh agar kita tetap fit gitu. Energi kita untuk mencapai ke puncak gitu. Karena energi kita di sana terkuras habis dan itu harus dibutuhkan keseimbangan karbohidrat juga. Di situ gula diperlukan, lemak juga gitu. Berarti gula apa itu Pak yang bagus untuk mengganti? Ketika olahraga yang ekstrim seperti itu, gula apapun nggak jadi masalah menurut saya ya. Karena ketika kondisi fisik yang terus dikeluarkan, jadi gula yang kadar glikemik yang tinggi pun nggak jadi masalah gitu. Karena langsung dipakai gitu loh. Energinya itu langsung dipakai lagi, langsung dibakar oleh aktivitas fisik yang sangat tinggi itu gitu guys. Oke, jika ada pertanyaan lagi di sini nih, nah kalian yang nonton bisa komen pertanyaan di bawah, dan jika ini bermanfaat like, jika juga tidak bermanfaat katanya ngaco, unlike aja nggak apa-apa. Kalau ada pernyataan saya yang kurang tepat dan salah, tolong dibenarkan ya di komen ini ya. Ya maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menghabiskan waktu menonton cara konten kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.